Turun. Tinggal tekan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Daramang sadayana. Alhamdulillah, saya Bu. Sakedapnya bunyi tuh masih enak nambah 50 genep. Biasa diantos sepanjang tanya Bu, pada selada seeril. Mangga Bu, siap-siap. Ada anak-anak ini. Ada anak-anak. Anak-anak gimana, sehat? Sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Seneng ya besok udah mulai mau sekolah ya? Iya. Iya Bu. Ya Bu. Semangat ya. Iya. Sehat Bu. Batuk. Makan foto. Dek makan. Iya lagi main. Enak lagi main. Jauh ya? Anaknya lagi nenek. Iya, astagfirullah. Terbalik. Tiga ayam. Mana? Ayahnya.
Dia lain. Oh iya mama ta. Iya ya 5C ya 1A. Kan digabung. Ya 5B tuh. Mana tuh? Ya 2B. Coba kia. 1A. Saya macam itu. Sa SD. 4C ini. 1A jangan. AA. 1A. Ngomong. Udah. Begini. Itu can saparapat na acannya. Sudah 8. 5 menit lagi aja kita mulai ya. Kok yang gabung baru sedikit ya, belum 1/4-nya. Gamang Ibu. Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Ya, Ini alhamdulillah. selong Bu. Menikin selong. Oh, tersibak. Tersibak. Seger. Ibu Mewah tambah bulat ya Bu. Kami bulat, Bu. Kamu sauna itu, Bu. Karena Bu, penting mah seger. Seger, sehat. Tambah baru Alhamdulillah. Sama tambah bulat.
Tengah lagi satu aja. Online. Bu Yani atau Setiasa gabung? Atas Bu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daraman sadaya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedap Bu Yan, 8 saparapat teh. Kurang ngawitan. Mangga Bu. Gitu. Kok ada iya yang meeting? Sekolah. Oh ini ada udah. Ini namanya Mama Neng. Punten ke didokumentasikannya. Gitu. Neng kan nu ieu na, hosna Neng. Iya. Ya, Engel Damai. Punten ulah hilap dokumentasi. Ya, Engel Damai. Ya. Selamat malam. Kamera. Kalau pengen banyak. Lihat banyak. Ya udah. Nah, gitu dah. Kenapa sih ngebak? Tapi bak genung aja deh. Jadi dua teman. Maksudnya Ibu? Tadi enggak. Ya, sekarang senang. Tanpa dosa. Ngomong. Iya. Di sini tadi ayam mama. Eta ketemu sama ungu. Murah. Mobil besar watinya. Kok mau? Kayaknya siap. Ini tinggal nunggu mama sorangan. Kelas 2. Kelas 6 ayo. Lagi.
Nah, dikit. 121 orang ya. Bangga Boyan, biasalah terus ya tuh. Itu setuju. Terus langsung saparapat jam ya. Iya, Bangga di ngabitan weh. ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 085 Cumurit beserta orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama panjatkan dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini membawa kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan serta yang baik. Puji dan syukur Udah bisa jalan juga begini doang. perlindungan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan segala Negara punten di mute all weh. Di mute all. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Berapa ini? Bu Yani dibuka mute. Nah. Bu Yan. Nah, taya suantarnan. Bu Yani mute-nya kayaknya belum dibuka, Bu. Karena kan tadi di mute off. Oh, Bu Yani. ya Punten. Iya, Bu. Mute Ya, nah tadi. tadi. Ya. Bagaimana? Udah ya sekarang kedengaran? Saya mungkin yang tarik sekali. Mohon perhatiannya supaya acaranya ini bisa berjalan dengan baik. Dan kerjasamanya mohon perhatian. Dan kerjasamanya tolong angkat dulu mikrofonnya biar lancar, biar terdengar suaranya semuanya. Baik. Alhamdulillah, mungkin saya terima kasih kepada wali murid yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Zoom ini. Semoga Allah membalas segala kebaikannya, memberikan rezeki yang banyak, karena ini mungkin agak sedikit memakan kuota ya, tapi semoga Allah selalu memberikan rezeki buat semua. Ya. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, sudah lama kita tak berjumpa. Kemarin awal tahun ajaran kita berjumpa, sekarang kita berjumpa lagi. Semoga ini sebagai awal kita untuk bisa bersama kembali mengawali kegiatan PTM. Insya Allah nanti mungkin akan dibahas oleh Ibu Kepala Sekolah tentang PTMT yang akan kita laksanakan. Baik, kita simak semuanya penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ibu dan Bapak orang tua siswa SDN 085 Cimbuluit yang saya hormati, Ibu Bapak guru mungkin yang bisa tergabung dalam Zoom meeting ini, yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, juga anak-anakku mungkin yang ikut ya dengan mamahnya ikut Zoom meeting ini, yang sangat Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat, hidayah, dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan bisa bersilaturahim meskipun melalui virtual ini. Semoga senantiasa Allah memberikan dan melindungi kita, diberi kesehatan, yang selalu kita harapkan. Begitu juga kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, yang tidak bisa kita hitung satu persatu, terutama mungkin nikmat sehat dan nikmat iman yang insya Allah kita miliki. Semoga senantiasa kita istiqomah. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiat juga pada kita umat yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara dan juga kepada orang tua siswa yang telah bisa ikut hadir bergabung dalam Zoom meeting ini. Semoga segala perjuangan, segala pengorbanan dari Ibu dan Bapak mendapatkan amal kebaikan dan amal soleh, yang insya Allah diberikan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Rasanya waktu begitu lama ya Bu ya, Bapak, kita tidak berjumpa setahun lebih, setahun setengah mungkin kita ya sudah tidak pernah bertemu muka, tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Adapun kalau yang misalnya hadir ke sekolah itu hanya untuk keperluan mengambil modul ya, atau mengambil buku, menyerahkan tugas tanpa bisa ngobrol panjang. Namun semua ini kita lakukan atas dasar kesadaran bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Dan tentu saja ini merupakan ujian berat bagi kita, bagi anak-anak, bagi orang tua, juga bagi guru-guru. Anak-anak mungkin sudah bosan ya nak ya, belajar di rumah terus. Iya, Bu. Iya, insya Allah mudah-mudahan ya secepatnya kita bisa bertemu. Kemudian kepada orang tua juga, tentu saja ini sudah sangat lelah ya Ibu Bapak, ketika kita harus membimbing anak-anak belajar di rumah, mana pekerjaan di rumah banyak, ya. Belum masak, belum nyuci, ya. Kemudian juga tambahan biaya mungkin yang harusnya langsung itu ada kuota yang harus dikeluarkan. Nah, semoga semua pengorbanan dari Ibu dan Bapak orang tua siswa maupun dari guru-guru juga anak-anakku semua menjadikan ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Mungkin Ibu dan Bapak sudah mendengar ya selentingan bahwa PTM atau pembelajaran tatap muka di Kota Bandung ini sudah mulai ada yang diuji cobakan. Pada tanggal 8 Juni kalau tidak salah ya, itu pernah ada uji coba yang mungkin di Kecamatan Cidadap itu baru SD 188 Bandung Baru dengan SD 108 Cimbuluit dan SD Kuntum Cemerlang. Itu yang baru 3 sekolah uji coba waktu itu. Tetapi baru berjalan beberapa hari kemudian terjadi
ada apa? Ya, mungkin ada yang terpapar, sehingga itu yang terpaparnya entah di mana, entah di SD mana, ya. Sehingga diambil lagi kebijakan bahwa uji coba itu dibatalkan dan diberhentikan semuanya sampai saat ini. Nah, namun kemarin setelah adanya monitoring dari berbagai pihak, yaitu dari kewilayahan, dari kelurahan, dari kecamatan, dari puskesmas, kemudian dari Disdik juga, yang dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 9 September kemarin. Nah, berdasarkan hasil MONEF atau monitoring terhadap kesiapan sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung, alhamdulillah hampir semua ini, dan kelihatannya semuanya ini, semua yang memasuki tahap monitoring kemarin itu dinyatakan layak untuk melaksanakan PTMT. Nah, PTMT itu adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, itu dasarnya, jadi kita bisa melaksanakan karena kita sudah lolos dari monitoring evaluasi kemarin dan kita layak melaksanakannya setelah berbagai pihak melihat kesiapan sekolah untuk menghadapi PTM ini. Dan alhamdulillah ini akan dilaksanakan insya Allah besok. Jadi dimulainya besok tanggal 15 September 2021. Tapi tentu saja karena sifatnya di sini terbatas, maka memang yang hadir itu dibatasi. Dibatasi jumlahnya. Jadi untuk kegiatan PTM ini ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Pertama itu ada tahap uji coba. Nah, kita besok masuk pada tahap uji coba. Yang hadir itu hanya 25% dari jumlah siswa. Nah, mungkin nanti Bu, tekniknya akan dikelompok-kelompokkan anak itu. Nanti tergantung wali kelasnya masing-masing bagaimana mengelompokkannya. Sehingga dalam satu kelas itu dibagi 4 kelompok. Nah, yang 4 kelompok itu tentu saja hadirnya paling tidak bisa tiap hari, Bu. Paling kebagiannya mungkin seminggu sekali. Ya, karena memang kelas kita terbatas, kemudian juga siswanya banyak. Sehingga kita bergantian. Tapi anggap sajalah minimal anak melepas rindu ya kepada datang ke sekolah, bisa hadir di sekolah, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan untuk anak-anak. Dan juga untuk guru-guru karena bisa bertemu muka dengan anak-anak secara langsung. Nah, kemudian nanti setelah lolos pada tahap uji coba ini yang 25%, tidak ada kendala apa-apa, tidak terjadi yang terpapar COVID-19 ini, kita bisa lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap masa transisi. Di mana yang hadir sudah bisa lebih banyak, yaitu berjumlah 50%. Sehingga nanti anak paling dibaginya jadi 2 kelompok. Nah, yang tadinya hanya seminggu sekali, mungkin nanti bisa 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Nah, kemudian ini juga sama sekitar sebulan itu uji cobanya. Jika kita lolos juga tidak ada kendala apapun, kita masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap adaptasi kebiasaan baru atau yang disebut tahap AKB. Nah, di sini jumlah siswanya juga ditingkatkan lagi. Jadi 75%. Nah, kemungkinan itu berjalan sampai bulan Desember. Jika nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka kita bisa langsung mengikuti tahap new normal. Yaitu anak bisa 100%, jadi sekolah seperti biasa.
yang setiap hari datang ke sekolah, namun mungkin di kita ada berapa shift ya, karena memang kelasnya yang terbatas. Nah itu insya Allah akan dimulai pada awal semester kedua, yaitu pada bulan Januari. Kita berdoa dan berharap saja ya Ibu Bapak ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, mulus, tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, dan kita bisa kembali pada situasi yang normal. Amin. Amin. Mungkin itu tahapan-tahapannya yang harus kita lalui. Tetapi pada masa percobaan ini, pada tahapan ini, kita masih terus akan dimonitor. Jadi kita akan diamati terus, diobservasi, baik dari kewilayahan, dari puskesmas, dari disdik. Jika ada orang tua, guru, ataupun siswa yang melanggar terhadap peraturan yang sudah diterapkan, maka kapanpun kegiatan bisa diberhentikan. Mungkin saja kalau misalnya pelanggarannya ada di sekolah kita saja yang diberhentikan, yang lain mungkin masih berjalan. Nah, tentu saja ini kita tidak mengharapkan seperti ini ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bisa mentaati segala peraturan yang berlaku, dan kita selamat sampai nanti pada tahap new normal. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nah itu mungkin ya Bu ya, dasar kenapa kita bisa melaksanakan PTMT ini. Nah kemudian apa saja yang harus disiapkan? Karena tentu saja ini persiapannya harus betul-betul. Di sini guru-guru juga insya Allah sudah mempersiapkan bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, jadi ketika anak-anak mendapatkan jadwal untuk pembelajaran luring, yaitu datang ke sekolah, itu satu kelas paling 28 siswa dibagi 4. Jadi ketika belajar paling hanya ada 7 atau 8 siswa di kelas. Nah, Bu Guru mengajar di dalam kelas. Nah, yang lainnya bagaimana? Apakah tidak belajar? Nah, itu yang lain ditangani oleh guru secara daring. Jadi ini dua moda ini ya, moda luring dan moda daring. Ini tetap berjalan terus sampai masa AKB ini terus. 25% di sekolah, yang 75% melaksanakan pembelajaran yang sama dengan yang luring. Nah, itu dikerjakannya di rumah secara daring. Bagaimana Ibu dan Bapak paham mungkin ya tentang ini? Nah, nanti mekanismenya seperti apa? Jadi jangan sampai saya emang nggak ada giliran ke sekolah, berarti saya libur, bukan libur ya, anak-anak ya. Jadi kalau tidak bukan giliran ke sekolah, berarti anak-anak tetap belajar, tapi di rumah belajarnya. Kemudian nanti bergiliran. Nah, dan untuk di SD 08 ini, 85 ini ada pengaturan 2 shift. Jadi nanti ada pengaturannya. Ini kelas 6. Jadi pengaturannya seperti ini, Bu. Kelas 6A, 6B, 6C, kemudian 5A, 5B itu kebagiannya setiap hari Senin dan Selasa. Jadi hari Seninnya kelompok ke-1 dan kedua. Jadi ada 2 shift. Ada yang masuk jam 7 sampai jam 9, itu shift pertama. Kemudian nanti shift keduanya, yaitu kelompok kedua. Itu dimulai dari jam 9.30 sampai 11.30. Nah, mungkin selama ini kita hanya sampai 2 shift saja dulu. Kemudian untuk kelas 4A. Di sini ada ya kelas 4A? Ada ya perwakilannya? Kelas 4A, nanti kalau yang belum bisa bergabung di sini mungkin tolong diinformasikan
oleh koordinator kelas kepada orang tua yang lain yang tidak ikut gabung sekarang. Jadi, kelas 4A, 4B, 4C hari Rabu dan Kamis. Nah, berarti besok adalah giliran kelas 4A, B, C, 3A, dan 3B. Ya, karena besok kan hari Rabu dan Kamis. Ya. Jadi 2 hari. Kemudian kelas 2A, 2B, 1A, dan 1B kegilirannya hari Jumat dan Sabtu. Nah, coba sekali lagi Ibu. Anak-anak ada yang di situ ya? Hari Senin bagian siapa ya? Kelas 6, kelas 5 dan 6. Iya, pinter. Menyimak, bagus, pinter ya. Hari Rabu dan Kamis? 4 dan 3. Iya, kelas 4 dan 3. Kemudian kalau kelas 2 sama kelas 1-nya kapan? Iya, Jumat Sabtu. Pinter berarti menyimak ya. Nah, itu pembagiannya. Jadi jangan bingung lagi. Besok hari apa? Besok hari Rabu. Rabu. Nah, besok Rabu itu dimulai sehingga yang datang itu adalah kelas 4 dan kelas 3. Nah, nanti Ibu Bapak Guru akan membagi kelompok. Nah, anak-anak nanti boleh tanya kepada Ibu Bapak Guru, saya kelompok berapa? Nah, kemudian datangnya jam berapa? Jadi yang sesi pertama itu kelompok 1. Datangnya jam 7, belajarnya itu jam 7 sampai jam 9. Kemudian nanti yang sesi kedua itu jam 9.30. Setengah 10 sampai setengah 12. Ya. Nah, itu pembagiannya. Nanti mata pelajarannya dan sebagainya silahkan bertanya kepada guru melalui WA grup. Ya. Nah, kemudian bagaimana persiapannya? Ini orang tua mungkin sedikit agak spesial lah mempersiapkan anaknya karena ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Ya. Pertama, mungkin persiapannya, bagaimana anak-anak akan bersiap ke sekolah. Tentu saja anak-anak harus apa dulu ya? Mandi ya? Harus mandi dulu. Kemudian menggunakan seragam. Ke sekolah gunakan seragam. Iya. Ya. Masih ada seragamnya? Masih muat? Pasti. Enggak gabungan. Nah, ini ya, ada tuh jadwal PTMT. Di 085 yang tadi ya. Sebentar. Oh, sebentar, ini ada yang dirubah gitu Bu Yani, punten. Bu Yani, coba dikonfirmasi. Halo, ada Bu Yani? Iya, ya Bu, ada apa? Punten, tadi Ibu lihatnya dari yang di map ini ya, kelas 6 itu Senin, Selasa. Ternyata di sini Senin, Sabtu. Yang betul yang mana? Ya. Ibu, kelas 6 ada perubahan karena ada kelas 01, jadi Senin sampai Sabtu. Terus di atas tidak mengganggu kelas yang lainnya. Jadi setelah selesai yang lain baru kelas 6 karena materi banyak yang tertinggal. Senin dan Sabtu atau Senin sampai Sabtu? Senin sampai Sabtu. Oh, Sabtu. Jadi full ya kelas 6? Ya. Baik. Ya, maaf Ibu dan Bapak mungkin tadi ya saya nggak bertanya dulu tadi ke guru-guru, jadi mungkin ada perubahan karena memang ruangan itu kan ada 7 yang bisa digunakan pembelajaran. Nah tadi kalau melihat pembagian tadi memang ada 1 ruang kosong.
Nah, mungkin ini Pak Jito ingin memanfaatkan ya, sehingga kelas 6 memang ini materinya kan banyak sekali. Sehingga kelas 6 itu katanya akan belajarnya dari Senin sampai Sabtu ya. Nah, kemudian tadi Senin Selasa kelas 5 ya, kelas 5 sudah nggak ada perubahan. Kemudian Rabu Kamis tadi kelas 3 dan 4 ya nggak ada perubahan. Jumat Sabtu kelas 2 dan kelas 1 ya, betul. Nah, ini sesi pertama tadi jam 7 sampai jam 9. Nah, ini waktunya pulang dan datang itu jangan sampai bertabrakan di ini ya, jangan berkerumun. Jadi yang sudah pulang cepat-cepat pulang. Nah, yang datang untuk sesi kedua juga jangan terlalu lama menunggu di sekolah. Jadi paling tidak 10 menit atau 5 menit sebelum jam belajar itu sudah ada di sekolah. Nah, sesi yang keduanya jam 9.20 sampai 11.20. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi ya persiapannya, anak-anak siapkan mandi yang ini ya, bersih biar segar, gunakan seragam. Kemudian jangan lupa sarapan dulu. Jadi di rumah biasakan sarapan pagi. Tentu saja diutamakan makanan bergizi ya. Nah, pada kasakola sarapan anak cireng atau pangintan kena lelesnya. Jadi sarapan yang betul-betul membuat anak-anak bisa bertenaga, energinya cukup ya, gizinya cukup. Kemudian juga anak-anak boleh membawa bekal. Ya. Bawa bekal makanan, minuman, menggunakan tumbler dan misting. Jadi ulah nu dibungkus nganggo plastiknya, bawa ke sekolahnya pakai plastik, nanti plastiknya dibuang di sekolah, tidak seperti itu ya. Jadi makanannya bawa dari rumah, kemudian pakai misting, air minumnya bawa pakai tumbler. Nah, kan biasa nanti pulang bisa dibersihkan, besok paginya bisa dipakai lagi. Nah, mengapa harus bekal? Nah, ini tolong orang tua tidak membekali uang karena memang tidak diperbolehkan jajan. Dan kantin itu untuk beberapa lama selama PTM ini tidak boleh jualan untuk anak-anak. Kemudian juga diusahakan di depan sekolah itu tidak ada yang berjualan. Tapi memang kami agak sulit ya untuk menghalangi orang untuk berjualan. Tapi kami akan mendisiplinkan anak saja supaya tidak jajan. Nah, selama pembelajaran pintu gerbang akan dikunci. Jadi anak-anak tidak ada yang keluar. Kemudian anak-anak bekali hand sanitizer, pakai masker, ya. Kalau bisa double masker dengan face shield, ya kalau yang ada. Kalau tidak ada ya. Tapi diutamakan maskernya jangan masker kain ya. Tapi masker yang kesehatan itu yang warna biru ya atau warna putih. Kemudian membawa peralatan sekolah. Nah, peralatan sekolah biasanya anak-anak suka ini nggak bawa, biarinlah nanti pinjem. Nah, sekarang tidak boleh. Ya, nah ya. Jadi anak-anak tidak boleh saling meminjam. Tidak boleh saling meminjam alat-alat pelajaran. Makanya harus disiapkan dari rumah membawa sendiri. Ya. Kemudian juga makanan tidak boleh saling meminta ya. Jadi bawa bekal masing-masing. Insya Allah lah, mamahnya siap. Ibu-ibu ini menyiapkan bekal untuk anak. Siap, insya Allah. Siap ya Bu ya, demi anak kita ya Bu ya. Biar anaknya Siap, Bu. Siap, Bu. Lihat, Bu. Nah, kemudian bagaimana nanti setelah siap mau ke sekolah, anak-anak yang diantar oleh ya,
Anak-anak diantarnya sama mama atau sama bapak itu hanya di depan pintu gerbang. Tidak boleh masuk ke halaman. Nah, nanti ketika anak-anak turun dari motor, itu akan ada petugas yang akan mengukur suhunya. Kemudian nanti anak-anak harus cuci tangan dulu, gunakan hand sanitizer, baru masuk kelas. Dan di kelas juga akan ditempatkan di tempat-tempat, bangkunya sekarang hanya sedikit di dalam kelas. Jadi anak-anak nggak boleh berganti-ganti tempat duduk ya. Misalnya, pengen di sini, nanti sebentar lagi pindah ke yang lain, nggak bisa ya. Jadi anak-anak menempati tempat yang sama terus itu. Nggak boleh merebut-rebut tempat orang lain. Nah, setelah anak diantar, orang tua langsung pulang. Karena orang tua kan sudah tahu jam berapa anaknya pulang, nanti datang lagi ketika mau menjemput. Dan tolong tidak terlalu lama berkerumun di depan gerbang juga. Jadi kurang lebih 5 menit sebelumnya itu sudah ada di pintu gerbang dan anaknya juga tidak terlalu lama menunggu. Sampai sini bisa dimengerti Bu dan Bapak? Seperti Bu. Ya, udah, Bu. Ngerti, Bu. Nah, kemudian bagaimana kalau yang jalan kaki? Kalau yang jalan kaki kayaknya nggak ada masalah ya. Nah, tinggal masuk ke gerbang ya, nggak harus ditunggu kan? Tapi tetap diukur suhu dan sebagainya. Kemudian jika ada anak yang menggunakan transportasi umum, misalkan naik angkot atau naik Gojek, itu diusahakan ya kalau bisa jangan sampai naik Gojek lah. Ibu bapak mungkin bisa mengusahakan bagaimana supaya anak itu diantarnya oleh keluarga. Kemudian kalau menggunakan angkot, ketika naik angkot itu jangan memilih angkot yang sudah penuh. Karena tentu saja itu akan kita akan bersentuhan dengan orang lain ya. Jadi kita harus tetap jaga jarak. Jaga jarak. Nah, jika yang menggunakan transportasi umum tolong diinformasikan ke guru. Jadi siapa saja yang menggunakan transportasi umum. Kemudian juga jika anaknya dari rumah sudah kelihatan ada gejala sakit, demam, kemudian batuk pilek, sebaiknya tidak datang ke sekolah. Minta izin guru, minta dilayani secara daring. Mohon Ibu dan Bapak mungkin yang lain bisa di-mute ya ininya. Bisa. Supaya tidak ini ya, supaya jelas suaranya. Nah. Ya. Jadi anak-anak kalau yang ada gejala-gejala sakit sebaiknya tidak datang ke sekolah. Karena walaupun ke sekolah nanti suhunya diukur, kemudian itu lebih dari 37 udah pasti disuruh pulang juga. Gitu. Nah, jadi cepat informasikan ke gurunya, Bu anak saya ini kurang sehat, minta dilayani secara daring saja. Kemudian ya anak-anak tetap ya tadi ya harus cuci tangan dulu, dicek suhunya dulu. Kemudian selama di sekolah jaga jarak. Jangan bersentuhan. Salam juga nggak usah salam suntangan ya. Biasanya kan anak-anak suntangan. Bisa dengan merapatkan tangan saja gitu ngangguk ke ibu guru ya, atau tangannya di dada kemudian ngangguk ke bu guru, itu sudah tanda bahwa itu suatu penghormatan kepada guru. Maaf sebentar ya. Sekedap. Ya, Bu. Kemudian
Nah, guru juga selama di dalam kelas itu harus menggunakan masker. Jadi anak-anak boleh ingatkan ibu guru ya, bapak guru, kalau bapak guru dan ibu gurunya lupa misalnya, pas nggak pakai masker ibu gurunya mendekati gitu. Nah, itu bisa diingatkan, Bu, pakai maskernya dulu, Bu. Ya, sama-sama ya. Nah, nanti juga anak-anak mungkin akan sering diingatkan sama bu guru. Nah, maskernya dipakai ya. Jadi jangan lepas itu masker. Kemudian itu tadi kan boleh ya bawa bekal. Dimakannya di mana itu ya? Anak-anak nanti paling pembelajaran itu tidak lama ya, sejam dulu belajar. Siap masih makan katanya seberapa menit. Nah, kemudian nanti ada jeda, jadi boleh istirahat sebentar, yaitu boleh makan, minum, tapi tetap di tempat 3 jam duduk, setengah lu. tidak istirahat keluar kelas. Nggak enak ya Nak ya? Dibatasi sekali ya, tapi anak-anak harus nurut. Jadi nanti istirahatnya, makannya, minumnya itu di dalam kelas, nggak boleh nyampah di dalam kelas. Kemudian selalu ya prokesnya digunakan. Ya. Kemudian nanti kalau sudah waktunya pulang, anak-anak pulang ke rumah. Kalau yang dijemput mungkin menunggu jemputan, dan ini diharapkan orang tua juga menjemputnya jangan telat karena anak tidak boleh berkerumun sebab nanti sesi kedua juga akan hadir ke sekolah. Nah, jadi anak-anak yang belum dijemput ya menunggu sebentar di halaman, tidak boleh keluar ya, jangan di luar dulu, tapi di halaman tetap jaga jarak, tidak berdekatan dengan teman-temannya. Dan selalu sampai ke rumah pun itu dipakai ya, di jalan maskernya dipakai. Nah, setelah tiba di rumah, silakan anak-anak cuci tangan dulu, bersihkan dulu, bajunya dilepas dulu ya, nah, baru makan misalnya di rumah, kemudian istirahat atau mengerjakan tugas yang diberikan guru atau bantu mama ya dan sebagainya. Peraturan-peraturan untuk anak-anak selama pembelajaran. Anak-anak sudah cukup mengerti? Ngerti, Bu. Seperti ya. Bu. Nah, ini nanti juga Ibu dan Bapak guru pastinya akan mengingatkan selalu ya. Nah, kemudian anak-anak yang punya penyakit bawaan, misalkan saja yang sejak kecil sudah punya penyakit, misalnya asma atau apa ya, lambung misalnya, atau penyakit apa saja yang sering kambuh, itu laporkan ke Bapak Ibu guru ya, supaya Ibu Bapak guru lebih fokus nanti memperhatikan, jangan-jangan anak-anak pas sakit, padahal sakit lambung mungkin ya, telat makannya, sakitnya di sekolah, nanti dikiranya kena COVID lagi. Ya, jadi itu tolong diinformasikan ke ibu bapak guru. Nah ini tolong ibu-ibu dan orang tua siswa, mungkin ibu yang lebih paham ya kondisi anak-anak. Nah jika ada yang sakit seperti itu, tolong cepat informasikan ke ibu bapak gurunya. Sebentar ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian nanti kewajiban guru, ini untuk guru-guru mungkin ya, selain melayani ini ekstra hebat Bu. Pokoknya untuk guru itu karena kerjanya jadi double. Ngajar iya, melaksanakan daring iya, penilaian juga harus dilakukan, udah gitu harus laporan lagi. Setiap hari laporannya. Laporan untuk dikumpulkan nanti di sekolah, dari sekolah dilaporkan ke Disdik. Nah,
ini sungguh bakal jadi capek ya Ibu Bapak Guru, tapi Ibu yakin kita akan siap bagaimanapun karena ini adalah tugas dan kewajiban kita. Nah, bagi orang tua juga jika ada hal-hal yang kurang misalnya dalam pelayanan sebaiknya dikomunikasikan ya. Jangan hanya bicaranya jangan di luar. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak pada tempatnya atau misalnya yang perlu diperbaiki, sebaiknya komunikasikan dengan pihak sekolah. Jangan bicara di mana saja. Bilih yang nguping menjadi santapan lezat gitu Bu. Pas ngupingnya LSM atau seraos ya teman. Ya akhirnya nanti sekolah kena masalah. Siap Ibu dan Bapak ya untuk berkomunikasi jika misalkan pelayanannya ada yang kurang memuaskan dari guru-guru atau ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan. Ya. Sepertinya itu Bu yang bisa kami sampaikan itu mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Anak-anak ingin berlanjut terus ini belajarnya untuk belajar di sekolah? Mau? Mau, Bu. Kalau mau berarti anak-anak harus taat apa ya? Harus taat apa? Peraturan. Taat Peraturan. Ya. Supaya kita terus bisa melaksanakan pembelajaran sampai tatap muka bisa semua satu kelas sekolah semua ya. Kita sudah rindu sekali dengan kondisinya. Kita ingin bercengkrama dengan teman-teman, ingin saling bersapa, bergurau ya. Nah, tapi sekarang harap bersabar. Anak-anak harus sabar. Sekarang mah bukan waktunya. Tapi kita masih tetap harus menjaga jarak dengan teman-teman. Siap ya Naya ya? Ya. Bagaimana orang tua siap untuk melaksanakan ini? Siap, Bu. Siap. Jalannya memang seperti itu ya Bu ya. Nah, bukan kami tentunya tidak enak Bu. Ketika kita sementara kan kita Tahu tuh ketemu. Ibu, suaranya nggak ada. Maaf. Ada suaranya Tutupnya Bu. ke mute sama host. Ya. Jadi kita harus bersabar untuk menghadapi tahapan-tahapan pada pembelajaran tatap muka terbatas ini. Apapun yang kita harus lakukan, lakukanlah. Ya. Supaya kita bisa menjalaninya dan kita bisa lolos nanti sampai ke tahap new normal. Dan Ibu ingatkan mungkin sebentar lagi anak-anak akan menghadapi juga PTS ya. Insya Allah mungkin di sekitar minggu ketiga ini pada bulan September. Nah, anak-anak persiapkan baik-baik apa yang sudah diberikan sama Ibu Bapak Guru, pembelajarannya dipelajari lagi, kemudian disiapkan. Nah, nanti mungkin pada saat PTS moda yang dipakai mungkin nanti akan diumumkan oleh Ibu Bapak Guru. Apakah secara tertulis langsung di sekolah ya bergantian atau nanti mungkin ada yang masih harus pakai daring dan sebagainya. Mungkin nanti diinformasikan sama guru-guru. Tes, maaf. Mungkin sementara ini saya cukupkan dulu informasi dari sekolah dan saya akan mendengarkan jika ada
hal-hal yang kurang dimengerti oleh orang tua, nanti silahkan tanyakan. Bila bisa dijawab, insya Allah langsung dijawab. Bila tidak, ya mungkin nanti kita cari jawaban yang tepat nih. Mangga, mungkin itu saja Ibu akhiri pengumuman ini atau sosialisasi ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Yani, pilih ayah nu bade ya naros orang tua. Mohon Bu, Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon Bu, punten bade naros. Kan tadi untuk kelas genep teh Senin Salasa. Aya ralat Senin sampai Sabtu, berarti kanggo kelas genep enjing mulai sekolahnya Bu. Mohon Pak. Mohon. Ini Pak Jito enggak ini ya, Bu Yani? Ini berarti kelas 6 besok ada berarti ya? Saya akan coba menjawabnya mungkin. Besok kita juga kelas 6 mulai pembelajaran juga Pak. Nanti mungkin akan dibagikan kelompoknya, di-share di grupnya masing-masing. Jadi tidak semua siswa, hanya ada beberapa kelompok yang hadir. Nanti mungkin di-share. Baik. Ya. Baik. Ya, Mungkin secara teknis di kelas itu nanti Pak bisa berhubungan dengan wali kelas masing-masing gitu. Ya, siap-siap. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Barangkali yang lainnya ada yang mau bertanya, silakan. Iya Ibu, maaf saya mau bertanya sedikit. Gini Bu, yang mau saya tanyakan itu untuk kelasnya, untuk kelas 1 di mana dan kelas 2 pembagian kelasnya gitu Bu, di lantai 1, 2, 3 agar nanti anak-anak langsung masuk kelas dan tahu kelasnya masing-masing, jadi nggak nunggu-nunggu lama di luar gitu Bu. Kalau boleh tahu, tolong kasih tahu Bu. Ya, mungkin ya Bu ya. Terima kasih. Untuk pembagian kelas, tentu saja karena ini kan ada beberapa kelompok ya. Nanti minimal satu hari itu ada 12 kelompok, tapi terbagi 2 sesi ya. Jadi ada 6 kelompok. Nah ini tolong yang biasanya mungkin kelas 1 biasanya di bawah terus ya, ada kemungkinan nanti bisa juga di atas. Jadi, nah pembagian ini nanti mungkin kami akan pasang di pintunya ya, di pintu kelas. Ini untuk kelompok berapa, kelas berapa misalnya. Nah, tapi kemungkinan begini, misalnya kalau kelompok 1, nah untuk kelas 2-nya, kelas 1-nya, dan itu mungkin akan di situ semua gitu. Jadi untuk kelompok 1, nanti untuk kelompok 2-nya di mana gitu. Mungkin nanti akan ditempel ya Bu ya, tempel di kelas. Di pintu kelas. Wadah apa dibagi? Ini nanti ada Neng Dara ya? Neng Dara? Baik Bu, boleh menambahkan. Mungkin nanti untuk kelas ditempel pembagian kelompoknya di ruangan masing-masing. Kemudian nanti juga ada arahan dari petugas Bu, petugas piketnya. Jadi anak insya Allah nanti langsung diantarkan ke kelasnya, tidak menunggu lama di luar. Begitu Ibu. Iya, baik, terima kasih Ibu. Atasnya punya. Ya. Mangga, yang lain. Atas Bu. Atas, ayah deh ini pada naros. Mengpeng ya, mengpeng tepang. Atas nggak, atas hartos pengintannya sudah bisa dimengerti oleh semuanya mungkin ya. Maaf izin bertanya. Oh, mangga. Ada waktu istirahat. Kelas 1, ini kan ketentuan seragamnya gimana ya? Emang harus sesuai Jumat Sabtu, berarti pakai pramuka ya? Ya, terima kasih Bu. Gini Bu, karena mungkin ini mendadak ya Bu ya, mendadak. Kemudian juga mungkin kelas 1 selama ini kan baru masuk aja. Yang kelas 2 saja mungkin seragamnya belum kepake ya.
Nah, untuk seragam, kalau yang sudah ada itu sesuai ya, sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya Senin, biasanya kita dulu pakainya putih-putih ya. Selasa putih merah, kemudian Rabunya kita pakai putih merah ya. Kemudian Kamis pakai pangsi ya. Kamis mungkin Kamis Yuda. Ya, Kamisnya pangsi, yang perempuan kebaya. Jumatnya pakai baju Muslim, Sabtunya pakai baju pramuka. Nah, untuk saat ini jika anak-anak belum ada seragamnya, utamakan yang putih merah saja, Bu. Jadi yang putih merah saja dulu yang dipakai. Nah, kalaupun misalnya harus membeli, belinya paling baju yang putih merah saja dulu. Jika belum ada. Tapi yang kalau sudah ada ya mangga dipakai. Baik, Bu. Kemudian punten untuk kelas 6. Kelas 6 kan ini sudah kelamaan ya, kelamaan. Ini mungkin badannya ada yang mekar jadi gemuk tidak masuk. Nah, tapi punten tidak ada alasan istilahnya begini. Pameng kelas genep mah tinggal kantun sabarasasi deui. Nah, tetap saja ya Bu ya pakai seragam ke sekolah. Nah, jadi cari solusi lah. Mungkin ada saudaranya atau temannya yang sudah sekarang ke SMP, mungkin bajunya bisa dipinjam atau diminta lah mungkin karena mereka juga sudah tidak pakai gitu. Nah, sehingga ada solusi gitu untuk ini. Jadi Ibu tidak harus membeli yang baru lah, yang penting masih layak untuk dipakai. Jadi boleh pinjam ataupun dapat lungsuran dari saudaranya dan sebagainya. Begitu mungkin masalah seragam ya. Mangga mungkin sekolah tidak terlalu memberatkan. Yang penting satu saja itu yang putih merah aja dulu. Kalau memang belum punya. Itu mungkin Bu jawabannya ya. Mangga. Ibu-ibu yang lain. Halo, ini masih ada suara Ibu? Ada Bu, ada. Ada. Pilih. Masih. Masih. Ada Bu. Maaf kita. Mangga sama-sama. Mangga aya deui. Gelap mah. Poek. Dari kamunya. Ada yang mau ditanyakan? Matahari. Kamu nanya nggak? Boleh anak-anak mau tanya juga boleh, silakan. Enggak Bu, gitu atau gimana? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Nggak ngerti. Nanti ada istirahat. Oh, ada istirahat tapi tidak boleh keluar kelas. Kan tadi ada jeda ya. Nanti setelah belajar kurang lebih 1 jam. Dari rumah. Iya, bawa bekal makanannya dari rumah. Nah, nanti kan di sekolah itu hanya 2 jam. Mungkin nanti sejam belajar supaya nggak capek, nggak ini bisa beberapa menit nanti ada istirahat atau jeda. Nah, kalian boleh makan minum, tapi tetap di dalam kelas, tetap duduk, nggak pergi keluar, ya. Maksudnya tidak seperti biasanya kan keluar kelas, lari-lari di luar. Nah, sekarang tidak boleh. Dan anak tetap harus duduk di dalam kelas. Dan istirahatnya juga sebentar, nggak lama. Ngerti, Nak? Ngerti, Bu. Iya. Silakan, siapa lagi yang mau nanya? Ya. Tulis kebuka. Iya, siapa yang mau nanya? Boleh. Mahi dah 5 sok kita. Kegiatan bersama. Sudah cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Kalau sudah cukup, ya maksudnya Sudah cukup, Bu. iya. Selamat bertemu di sekolah
Mudah-mudahan semuanya sehat ya. tugas. Ikuti aturannya dengan Amin. baik. Amin. Allah kita akan lancar segalanya ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Enggak Bu Yani di teras. Terima kasih kepada Terima kasih ya, siap. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahannya pada kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan sehingga bisa melaksanakan PTMT dengan baik dan lancar ya anak-anak ya. Baik, kita tutup saja acara ini dengan membacakan hamdalah dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Ibu-ibu, bapak-bapak atas gabung. Sami-sami, Bu. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu Bapak Guru. Sami-sami, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya. Silakan anak-anak bisa keluar dari Zoom. Keluar dari Zoom. Yang batu.